Oke, selamat datang di LMT Auto. Kali ini saya ingin mereview Honda CR-V Turbo yang turbo ya. Waktu itu saya di Honda MT Ariel ini kan saya udah pernah review yang NA yang 1000, yang 2000 cc. Tapi kalau yang ini yang 1500. Tapi dia facelift karena memang sebelumnya saya udah pernah review juga ya Honda CR-V Turbo. Itu tahu ya kalian punya siapa yang saya review yang bentuknya kayak gini tapi warnanya warna seperti kalian tahu biasa apa ya. Platnya kalau kalian nampak punya siapa tahu. Bedanya facelift yang 2021 ini bedanya apa ya daripada yang awal-awal keluar ya tahun 2017. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review saja mobilnya secara lengkap. Nah, untuk tampilan depannya dari si Honda CR-V Turbo yang turbo ya, turbo 1500 cc. Ini yang facelift ini memang tidak terlalu banyak berubah ya daripada yang sebelumnya, yang sebelum facelift. Yang pernah saya review itu yang punya si Gopas CVT. Ya, memang sih, tapi emang dia list chrome-nya dia memang lebih lebar ya daripada yang sebelumnya. Di bawahnya nih ya ada list chrome, di atasnya juga ada list chrome. Dia juga udah menggunakan piano black yang menurut saya sangat nggak terlalu mengganggu sih chrome-nya. Dan untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan yang LED, full LED semua. Tuh, lewat. Mau lampu sen, lampu utama tuh semuanya udah LED. Coba kalau kalian lihat tuh kelihatan banget ya. Lewat, tadi ada yang lewat. Jadi kalau dari depan sih memang tidak terlalu banyak perubahan ya si Honda CR-V ini ya, kalau dari depan. Oke. Nah, untuk tampilan sampingnya ya jelas karena ini cuma hanya sebuah facelift. Jadi memang tidak terlalu banyak perubahan ya dari bagian sampingnya. Tetap ada list chrome-nya. Dan ada body kitnya. Sebenarnya sama sih yang 2000 cc juga pakai body kit juga. Dan ada list chrome-nya juga di area body kit situ. Dan dia untuk si keyless ini unik dia. Sebenarnya gini, mobil ini harusnya dia punya semacam kayak auto hold. Auto hold itu maksudnya ini tuh katanya bisa nyala dalam keadaan terkunci. Dan ini coba kita kunci. Ini itu yang kunci loh. Tuh. Kalau buka kan tinggal masukin ini doang. Nah. Seperti itu. Nah, ini udah kunci. Harusnya yang ini coba kita pencet, itu dia harusnya nyala, tapi coba kita tadi sudah saya coba, ini kagak nyala sama sekali. Ya sudahlah. Dan untuk di pilar B-nya masih menggunakan black dop, ada list chrome-nya di sini. Tetap ada sunroof-nya sama kayak yang sebelumnya. Terus spionnya sudah sewarna body dan ada lampu sen LED. Nah, untuk sampilan samping sebelah kiri seperti ini. Tidak ada banyak perubahan ya. Dan untuk tangki bensinnya apa bisa dibuka dari sini? Tidak bisa, dia harus bisa buka dari dalam. Nah, untuk bannya, peleknya memang agak sedikit beda daripada yang sebelum facelift ya. Yang kayak waktu punya si Bang Gopas CVT itu. Agak beda dari yang sebelumnya. Memang sih, kalau orang awam sini sama aja, tapi ini agak lebih kentalnya tuh lebih warna abu-abu dan dual tone juga sih tetap. Untuk ukurannya, dia masih menggunakan profil bannya 235 60 ring 18. Jadi ringnya masih sama kayak si Honda Accord, persis banget 5 baut. Dan untuk rem depan, bagusnya dia rem depan sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk rem belakangnya juga sudah menggunakan rem cakram. Jadi pengeremannya lebih mantap dan lebih oke. Nah, tampilan belakangnya dari Honda CR-V Turbo ini yang facelift ini, belakangnya tidak terlalu banyak berubah. Tapi kalau menurut saya agak berubah sedikit lekukannya di sini nih, kelihatan banget nih. Kalau menurut saya ini dulu yang di tempatnya si mobil si Gopas nih, Bang Gopas kagak ada. Dia benar-benar berubahnya di bagian belakangnya. Dan list chrome-nya itu kayaknya juga agak sedikit beda ya daripada si yang sebelumnya. Ya, pokoknya sedikit beda sih. Tapi kalau untuk atasnya nih semuanya masih sama, persis sama, nggak ada perubahan sama sekali. Sensor parkir tetap 4 titik, ada
muffler cutter tuh, bukan lampu ya, lampu senja lah, lampu reflektor kanan dan kiri. Dan dia ada kamera, sensor kameranya di sini. Kaca, ada defoggernya, dan ada rear wiper, ada rear spoiler, dan antena shark fin. Ada Haemon stop lamp. Nah, kita akan lihat bagasinya dari si CR-V turbo ini. Tapi kalau CR-V itu kan kita tidak perlu yang namanya buka bagasi kalau dari pintu. Kita tinggal pencet ini aja, dan dia sudah kebuka. Tuh. Walaupun mobil masih terkunci, tapi kalau kita pencet ini doang, itu dia juga sudah bisa terbuka bagasinya. Untuk bagasinya sendiri memang karena ini mobil 3 baris, ya harap dimaklum ya. Tidak begitu luas jadi ya bagasinya. Dia hanya mampu koper-koper kecil dan galon berapa 2 galon kali ya. Jadi nggak begitu besar. Dan untuk lipatan bangkunya bisa 50-50 dan sebenarnya dia rata lantai. Ini karena dia udah terpatek sama baris kedua, jadi lipatnya agak susah. Tuh harusnya sih bisa rata lantai sih. Tapi enggak deh, nggak terlalu rata lantai banget. Dia masih ada sisa di sininya. Dan di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan. Dan ada ban serep full size. Untuk toolkitnya semua juga ada di bawah. Ayo kita inin, karena saya ntar mau coba duduk di baris ketiga. Yang kata bangku ini kayaknya rebahnya bisa sampai sini deh. Enggak deh, mentok, udah mentok sih sampai sini doang. Enggak sampai rebah banget sih. Jadi antara perbedaannya tuh jelas banget. Ada lampu bagasi yang sudah otomatis dengan pintu. Jadi nggak bisa dihidupkan, nggak bisa dimatikan. Oke, nah kan biasanya ada tombolnya di sini ya untuk elektrik pintu ya. Dan untuk ini daripada kalau kalian males, kita langsung tutup aja dari sini. Lalu dia langsung rapet. Apakah tapi dia juga masih bisa menggunakan sensor? Bisa. Yes. Jadi dia bisa menggunakan kaki ya. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet tombol lagi juga. Ini yang saya suka. Bisa melewati. Coba kalau kita tutup. Nah, tutup nggak bisa. Ya nggak bisa kalau tutup. Udahlah. Sekarang masuk ke dalam interior CR-V yang facelift. Sorry ya nih kalau ini agak gelap nih dalamnya nih. Oke, kita langsung nyalain aja nih. Wih, keren ya. Nah, nih ada peringatannya di audionya. Nih, karena untung kita udah kecilin ya, karena nih biar nggak kena copyright lagu. Tuh, dia bisa ya. Nih volumenya di sini nih. Tuh, 0 udah selesai. Coba nih menu-menunya ada apa aja sih? Ponsel pintar pokoknya lengkap menunya. Tuh, panel instrumen. Ini saya kosong seperti hati yang kosong. Nah, nggak bisa. Tapi dia bagus ya, dia udah Apple CarPlay gitu ya, nggak susah amat sih ngomongnya. Dan untuk di sini layar speedometernya seperti ini, dia benar-benar LED, full LED. Jadi semuanya mau dari speedometer, RPM-nya semuanya udah full LED dan ada tuh sensor sensor pintu kalau nggak tutup. Tapi kalau ketutup pintunya, ya udah ketutup tuh, jadi aman. Jadi langsung ada average-nya, trip meter, ya pokoknya MID-nya tuh jelas ya. Dia karena ini lagi dibikin mode hemat, jadi ada lambang kayak pohon-pohon gitu. Dan tuh di sebelah kanan dia ada tombol start stop engine nih. Kalau mesin nyala nih warna merah begini ya, merah merona gitu ya. Dan di ini coba kita lihat. Nah, di sini dia ada buat pintu bagasi, PSG, dan ini buat apa ya? Nah, ini dia nih yang bisa dibilang namanya Honda Sensing. Jadi ada semacam kayak dia ini bisa ada sensornya. Jadi sebelah kanan kiri itu ada sensor. Tuh.
Nih, road departure. Jadi kalau kita keluar garis, ini dia ada sensornya, pasti dia bunyi. Tuh, jadi kalau kita misalnya keluar garis nih, dari jalannya keluar garis, tapi ya begitulah ya. Dan di sini dia ada buat semacam apa nih, lupa nih. Sudahlah. Dan untuk di pintunya sini dia lengkap tombol-tombolnya, ada retract, ada mirror, door lock, window lock. Dan tapi kenapa CRV itu kok nggak autonya cuma hanya sebelah kanan doang, nggak sebelah kiri nggak ada, beda masih Accord gitu. Aduh, padahal sayang banget. Padahal kalau ada sebelah kiri itu harusnya juga dibikin auto ya. Itu yang sangat disayangkan. Tapi dia ada kayak bahan fabric, ini kayu, ini bagus banget nih, panel kayu ini bagus banget. Handle-nya seperti ini. Dia nggak ada tweeternya di sini, tapi tweeternya di sini. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, cup holder, speakernya di sini. Bangkunya juga ada elektriknya, lengkap sampai head adjuster. Setirnya sudah 3 palang dan lebih bagus sih setirnya daripada yang si sebelumnya yang punya si Bang Gopas. Ada warna silver di sini dan pengaturannya sama ya. Dia masih bisa tilt dan teleskopik. Dan ada tuas ini, tuas apa? Pedal shifter, dan di sini ada saklar yang sudah terintegrasi dengan fog lamp, wiper sudah intermittent. Dan di sini di area speedometer ada list silver, bagus banget, keren. Dan untuk sini AC coba kita nyalain dulu, panas nih. Dan ini sudah auto, kita pencet langsung auto. Dingin. Anginnya kegedean, kita kecilin dulu. Nah, dia juga udah auto climate control, jadi udah otomatis. Dan tapi dia masih menggunakan yang belum auto ya, jadi maksudnya belum, posisinya belum kanan kiri itu masih diatur dari sebelah kanan, jadi belum bisa terpisah gitu pokoknya. Dan di sini ada tombol brake hold, electronic parking brake, karena si RV itu dia kalau yang generasi keempat sih masih yang menggunakan foot brake ya. Kalau ini yang generasi kelima juga udah pakai ini sih, udah pakai elektrik. Dan transmisinya dia CVT ya. Kami tidak suka CVT karena terlalu pelan kalau menurut saya tenaganya. Tapi dia bagusnya 4 percepatan, tapi dia bagusnya bisa dibikin kayak mode manual gitu sih. Keren sih, keren. Ya pokoknya gitulah. Ada eco indikator kalau kita nyetir hemat. Nggak ada gitu mode sport gitu ya. Kalau ada mode sport mobilnya bisa kenceng loh. Dan di sini ada colokan USB, tempat penyimpanan nih, ngecasan. Tapi saya ini coba JWL charging keren banget ini. Dan di sini ada tempat cup holder 2 buah. Di sini juga ada, ini bisa digeser-geser dan bisa dibuka. Tuh, ini tempat penyimpanan tuh dalam banget lagi. Sedalam cintaku padamu gitu ya. Udah. Dan sini ada tempat penyimpanannya sampai sini nih. Ini bisa dibuka nih sebenarnya. Ini bisa dibuka nih sebenarnya nih. Bisa digeser malah. Tuh. Dan ini ada tempat, ada colokan lagi tuh 12 volt. Jadi kayak gimana ya, keren sih. Dan untuk seat belt dia sudah adjuster, headrest adjustable. Di sini ada hand grip, retract, sun visor, ada kaca plus lampu. Nggak ada lampunya. Masa mobil penyemprot sunyi nggak ada lampunya sun visornya? Aduh, orang mah ada kayak. Sorry ini ya, yang reviewnya jujur. Dan di sini ada kanvas kacamata. Ada lampu baca nih yang kecil tapi sangat terang. Spion tengah, dynamic view. Sebelah kanan sun visor, kaca tapi nggak ada lampunya. Hand grip juga ada di sebelah kanan. Nah, mobilnya juga sudah mempunyai head apa tuh, sun visor. Jadi sunroof, sorry. Sun visor ini sunroof, jadi panoramic sunroof. Jadi ya bisa kita buka dari sini nih ya. Sama aja ya, karena kan kita udah pernah review yang punya Gopas. Dan sini tempat penyimpanannya masih yang menggunakan soft opening, jadi masih yang bukanya secara pelan-pelan. Nah, bedanya fiturnya itu dia adalah fitur sensingnya ini yang ada di sini nih. Tuh, bisa dibilang sensing ya, bukan sensi. Sensi mah marah-marah dong. Jadi sangat benar-benar sangat menarik sekali sih menurut saya si mobil ini. Itu sih fitur yang paling mumpuni ya, karena kan Honda itu kan mempunyai fitur yang seperti itu ya. Jadi ya bisa dibilang oke sih. Dan sini ada Twitter ya. Oke, habis ini kita langsung pindah ke belakang yuk. Matiin dulu semuanya nih. Matiin. Ya, kita matiin lagi.
Tuh. Honda. Bye. Nah, ini di baris keduanya si CR-V yang facelift yang turbo. Ini jujur ya, ini sangat lega sekali. Sangat lega sekali dan sangat enak sih. Apalagi dengan nyetir saya ini yang maju nih enak banget. Jadi menurut saya ini sangat oke. Tapi kasihan baris ketiga sempit banget tuh. Kita nggak usah duduk baris ketiga ya, kayaknya ribet banget kalau saya bro. Nih jujur aja nih, ini aja nih tuh udah hampir sedikit mentok tuh sebenarnya, sedikit mentok, tapi iya bisa dibilang sih ya gitulah ya. Kayak kalau baris ketiga kayak nggak enak deh duduk kayak jadi buat kasta-kasta terendah aja. Kalau saya yang duduk nih dengan tinggi saya 180 nih, aduh udah nggak bisa deh. Oke, kita langsung ada apa aja sih di dalam akomodasinya ini. Akomodasinya dia di sini ada colokan USB 2. Di sininya nggak ada apa-apa nih. Ada isi AC, side pocket kanan kiri. Dia di sini ada power window, ada speakernya juga, tweeter lah ini. Speakernya ini ada wood panelnya di sini dan ada handle. Dia sudah soft touch tapi sayangnya dia soft touchnya hanya di sebelah sini doang. Sisanya masih bahan-bahan plastik. Tapi dia bangkunya di tengah sini dia 3 titik. Untuk baris kedua juga 2 titik. Dan di sini ada armrest. Ada cup holdernya. Dia untuk pelipatan bangkunya yang baris kedua dia 50-50, tapi untuk baris yang kedua ini dia hanya 40-60. Tapi ini 50-50 yang baris ketiga. Seatbelt model fix. Nah, karena mobil ini menggunakan sunroof, jadi si ininya dia dipindahin ke sebelah sini, double blowernya, plus ada lampu baca di situ. Lagi ya. Ya udah deh, kita langsung lihat mesinnya aja. Sebenarnya sih nggak perlu bahas mesin karena mesin juga sama sih ya. Tapi oke lah, kita bahas mesinnya dulu yuk. Nah, untuk mesinnya sama sih ya, sama kayak yang sebelumnya ya, si CR-V turbo ini 1500 cc turbo, karena kalau yang NA itu dia 2000. Untuk tenaga sendiri dia bisa mencapai 190 horsepower dan torsinya sendiri bisa mencapai 260 Nm. Dia masih FWD ya, kalau untuk CR-V ini masih FWD penggerak depan. Karena kan dia sebutannya SUV monokok ya, karena monokok kebanyakan RWD, kalau ada frame baru belakang. Dan untuk di sini ruang mesinnya rapi ya, rapi. Dan dia ada ABS. Tapi kenapa dia ini kok nggak pakai pegas gitu ya, kan mobilnya ini kan udah agak sedikit mahal. Harusnya sih bisa gitu lah ya, pakai yang pegas gitu ya, lebih keren ya. Ini opini saya aja sih. Oke, habis ini langsung tutup aja ya kap mesinnya, tapi ya udahlah, kita juga tutup lah. Nah, memang Honda CR-V yang turbo ini, yang facelift ini memang sedikit lebih oke ya, karena di sini mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur sensi yang ada di Honda Accord yang pernah saya review ya, Honda Accord yang baru. Jadi bedanya daripada yang sebelumnya, ini insya Allah lebih bagus sih, lebih bagus, lebih keren. Kan ada fitur Honda sensinya itu lah yang menurut saya sangat mewah sih. Walaupun tampilannya di belakang sih memang tidak ada perubahan sama sekali, cuma tidak terlalu banyak perubahan sih mobil ini. Tidak terlalu banyak perubahan. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Honda CR-V Turbo tahun 2021 yang facelift. Mohon maaf kalau masih ada salah kata saya dalam review ini dan komentar saya lainnya, karena saya sebagai manusia itu masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga channel saya ini. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Sabun kali.